Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Restu Ayu dari Prodi Keuangan Perbankan kelas 1A NPM 2102020. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Robit Setiana SEMM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses meningkatkan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pengembangan sumber daya manusia ini berhubungan erat dengan meningkatkan intelektual yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Efisiensi sumber daya manusia ini sangat berpengaruh atau bergantung baik buruknya pengembangan anggota organisasi itu sendiri. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Yang ke-1 ada productivity, yaitu dicapainya produk personal dan organisasi. Yang kedua ada quality, yaitu meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada human resource planning, yaitu melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat ada moral, meningkatkan semangat dan tanggung jawab personal. Yang kelima ada indirect compensation, yaitu meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Yang terakhir ada healthy and safety, memelihara kesehatan dan fisik. Adapun juga tujuan menurut Melayu SPH Hasibuan, yaitu ada produktivitas, ada efisiensi, ada kecelakaan, ada pelayanan, ada moral, ada kepemimpinan, ada karir, dan yang terakhir ada konseptual. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh pengembangan yaitu 1. Motivasi, tingginya motivasi yang dimiliki oleh suatu karyawan untuk semakin cepat dan sungguh-sungguh dalam mempelajari suatu pengetahuan. Yang kedua ada laporan kemajuan, yaitu hasil kemajuan dapat dijadikan sebagai informasi untuk perbandingan antara karyawan yang belum pengembangan dan sesudah mendapat pengembangan. Yang ketiga ada latihan. Pengembangan karyawan yang lebih efektif adalah dengan latihan yang dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh suatu karyawan. Yang terakhir ada perbedaan individu. Perbedaan individu yang dijadikan suatu pegangan melaksanakan program pengembangan. Pengembangan ini bukan mengenai pengembangan jenis kelamin, status sosial, melainkan perbedaan tingkat kecerdasan dan bakat karyawan. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang ke-1 ada menambah pengetahuan. Yang kedua ada menambah pengetahuan dan memperbaiki keahlian di bidang tertentu. Yang ketiga ada merubah sikap. Yang terakhir ada memperbaiki dan menambah imbalan atau jasa yang diperoleh dari organisasi tempat kerja. Kendala-kendala dalam pengembangan sumber daya manusia. Kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sehingga sarana yang tercapai kurang memuaskan. Berkaitan dengan peserta, yang kedua ada pelatihan dan instruktur, yang ketiga ada fasilitas pengembangan, yang keempat ada kurikulum, yang terakhir ada dana pengembangan. Yang terakhir ada kendala-kendala program pengembangan. Ada 4 yang diusulkan untuk mengevaluasi suatu program pengembangan. Yang ke-1 ada reaksi, terfokus pada pemahaman dan reaksi peserta terhadap tujuan program pengembangan. Yang kedua ada penguasaan, menilai sejauh mana para peserta pengembangan benar-benar telah menguasai konsep, informasi, serta prinsip-prinsip keterampilan dan pengetahuan. Yang ketiga ada sikap, perubahan sikap dan perilaku para peserta dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya sebagai hasil dan melaksanakan program pengembangan. Yang terakhir ada hasil. Hasil akhir dapat diperoleh sehubung dengan tujuan dan sasaran pelaksanaan program. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.